Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur kimia. Nah, jadi kita lihat pada golongan terdiri dari ada 8 golongan, baik golongan A maupun golongan B. Nah, di mana pada golongan A itu terdiri dari golongan 1A, kita lihat yang berwarna kuning, kemudian golongan 2A berwarna biru muda, kemudian pada golongan 3A ini bagian atas ya, satu kotak ini sampai ke bawah. Nah, ini adalah golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan sampai dengan golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, kemudian untuk lajur yang mendatar ini disebut dengan periode. Nah, jadi periode ini terdiri dari periode 1 sampai periode 7. Nah, di dalam periode ini kita lihat untuk periode yang ke-6 itu pada golongan 3B ya, itu terdapat ini ini kelompok lantanida. Kemudian pada periode 7 di golongan 3B juga terdapat kelompok actinida. Nah, golongan-golongan ini masing-masing punya nama ya. Nah, untuk golongan 1A dikenal sebagai golongan ini terdiri dari 1A, golongan 1 dan golongan 2 ini adalah logam. Kemudian untuk ini dibilang penjelasannya harus dijelaskan. Untuk golongan B dikenal sebagai unsur-unsur transisi. Jadi dalam unsur-unsur transisi ini ada unsur-unsur yang umumnya unsur-unsurnya adalah bersifat logam. Nah, sedangkan pada golongan 3A, 4A, 5, 6A ini adalah sebagian unsur-unsurnya ada yang bersifat logam dan ada juga yang bersifat non-logam. Ya. Nah, jadi untuk unsur golongan 8A ini disebut dengan golongan gas mulia atau golongan 8A ya. Nah, kita lihat pada unsur-unsur golongan 1A ini kecuali hidrogen semuanya adalah unsur-unsur logam. Nah, sedangkan golongan 2A juga logam. Kemudian pada 3A ini logam, pada golongan 4A ya semuanya unsur-unsur di sini kan bersifat zat padat ya, ini unsur logam, kemudian unsur non logamnya. Jadi unsur non logam kita lihat berada di daerah diagonal. Nah ya, ini disebut dengan daerah diagonal. Nah, daerah diagonal. Nah, ini adalah unsur-unsur non logam. Nah, kita lihat untuk unsur-unsur yang golongan 7A atau unsur-unsur halogen ya. Nah, ini adalah unsur-unsur halogen. Kita lihat terdiri dari fluor, brom dan yodium. Untuk golongan 8A atau gas mulia ya. Jadi di sini dikatakan bahwa gas mulia itu tidak dapat bereaksi dengan unsur lain ya. Nah, tapi sekarang dengan penemuan terakhir ternyata gas mulia dapat berbentuk senyawa ya. Jadi ada persenyawaan dari unsur-unsur gas mulia. Nah, kemudian kenapa unsur-unsur lantanida maupun actinida ini dimasukkan dalam satu golongan? Jadi karena kita ketahui dia berada posisinya hampir mempunyai sifat yang sama ya. Jadi pada lantanida itu menyamai unsur lantan dan lantanum, sedangkan pada actinida actinium ya. Nah, kalau kita lihat dari nomor-nomor atom, jadi angka-angka ini menunjukkan nomor atom ya. Nah, dari nomor atom ini kita ketahui kalau secara umum ya
ada yang namanya nomor atom dan ada yang massa atom. Nah, jadi nomor atom ini kita lihat ya, angka-angkanya jelas urutannya, tapi untuk massa atom di sini kita tidak terlihat pada gambar kita. Nah, kalau kita melihat kepada struktur atom, kita kaitkan dengan sistem periodik ya. Pada struktur atom itu, kalau kulit yang paling dekat adalah kulit K. Dia punya 2 elektron. Nah, di sini digambarkan dengan unsur paling atas, ini posisinya 1 dan 2 helium. Nah, nah, sekarang coba kamu perhatikan, kita lihat pada sistem periodik, kemudian kita kaitkan dengan struktur atom ya. Nah, pada kulit ini adalah inti atom, kemudian kulit pertama itu sesuai pada sistem periodik itu merupakan periodik pertama. Nah, diisi oleh 2 elektron. Di sini juga kita lihat ada 2 elektron ya. Nah, kemudian untuk periode 2 dan 3 ya, periode 2 dan 3 itu kulit kedua itu diisi dari periode 2 dan 3 ya. Nah, ini kita lihat diisi oleh 8 elektron. Kemudian pada kulit keempat dan seterusnya itu berisi 18 elektron ya. Nah, kita lihat untuk kulit pertama ini biasanya dinyatakan sebagai kulit K, kulit L, kulit M dan N dengan rumus ini kada disebutkan ya. Nah, unsur-unsur yang ada ini semua ada unsur-unsur padat, berbentuk padat, kemudian ada unsur-unsur yang berbentuk gas. Untuk unsur-unsur berbentuk gasnya adalah umumnya unsur-unsur non logam ya. Nah, unsur-unsur logam itu umumnya padat, kecuali kita lihat pada air raksa ya. Pada air raksa yang non logam, ada anunya lah. Nah, ini dia berbentuk cair. Nah, sedangkan non logam yang berbentuk gas ini pada golongan A, jadi sebagian logam, sebagian non logam. Kemudian pada unsur-unsur halogen ini umumnya adalah berbentuk gas. Nah, kita lihat di sini untuk dari unsur golongan periode 1 sampai periode 7, kalau kita lihat pada struktur periodik ya, makin jauh letak unsur dari inti atom berarti jari-jari atomnya makin besar ya, jari-jari atomnya makin besar. Nah, kemudian ini dalam satu periode, sedangkan dalam satu golongan, ini satu golongan, ini satu golongan berarti tutup sampai mana ini kita buka sudah